dalam komputer ada yang namanya hardware, kemudian apa? Software, Dan satu lagi? brainware. Ya, jadi di komputer itu terdiri dari 3 komponen. Ada hardware, ada software, dan ada brainware. Nah, masing-masing dari itu juga nanti akan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Oke, sebelum ke sana, saya akan share materi kita hari ini. Izin share ya. Iya, Pak. Lihat. Lihat ya. Baik, yang kita bahas sekarang adalah sistem komputer. Ada di sini ya, sistem komputer ya. Sistem komputer dibagi menjadi 3 komponen. Ada hardware, ada software, dan ada brainware di sebelah sini ya. Hardware adalah perangkat. Apa hardware? Perangkat keras, Pak. Iya, perangkat keras. Perangkat keras seperti apa? Meja itu perangkat keras bukan? Iya, Pak. Apakah meja membantu kerja komputer? Bisakah meja disebut dengan hardware? Bisa tidak? Enggak juga sih, Pak. Tidak, karena apa? Karena dia tidak membantu kerja dari komputer. Jadi hardware itu bukan, meja itu bukan hardware. Karena hardware di sini adalah perangkat yang membantu kerja dari komputer. Oke, kita ke hardware ya. Kita lihat. Jadi hardware adalah perangkat keras yang membantu kerja dari komputer. Hardware sendiri dibagi menjadi 3 bentuk, 3 bagian. Ada perangkat input, ada perangkat proses, dan perangkat output. Kita ke masing-masing perangkatnya. Perangkat input, dia yang sifatnya memberikan inputan ke dalam komputer. Contohnya ada keyboard, ada mouse, dan ada scanner. Scanner ini input atau output sih sebenarnya? Input. Ya, input. Kenapa input? Karena kan dalam scan itu nanti bisa memasukkan data, Pak, ke Ya, dalam komputer. jadi dia men-scan gambar kemudian memasukkannya ke dalam komputer. Jadi memang scanner adalah perangkat input. Oke, selanjutnya adalah perangkat proses. Perangkat yang melakukan pemrosesan data pada sistem komputer. Dia sifatnya memproses apa yang diinputkan, dia proses kemudian akan dikeluarkan. Jadi ke dalam perangkat output. Jadi di komputer itu memang ada input, pasti ada proses, dan pasti ada output. Oke, kita ke perangkat proses. Ya, di sana aja bisa lihat ada RAM, ini namanya RAM ya, Random Access Memory. Di sini ada prosesor, di sini ada hard disk. Kita bahas satu-satu ya. Random Access Memory atau RAM digunakan untuk menyimpan sementara. Jadi ketika komputer dihidupkan, dia menyimpan semua prosesnya sementara. Itulah tugasnya. Jadi ketika mungkin pernah dengar orang bilang ya, oh ini komputer saya perlu ditambah RAM. Kenapa? Ya karena memang ketika komputer berjalan, alat yang menampung semua pekerjaan itu yang adalah RAM. Jadi semua itu ditampung di RAM dulu. Setelah nanti berhasil dikelola, kemudian disimpan, baru dia akan masuk ke dalam hard disk. Hard disk yang mana? Yang di sini. Kemudian ada yang namanya prosesor. Kok di kampus kita ada prosesor ya? Di kampus kita ada prosesor ya? Ada prosesor. Eniza, prosesor Ida Umami. Bukan prosesor ya, itu profesor ya. Ya prosesor itu ibaratnya seperti manusia. Prosesor adalah otak dari seorang manusia. Terus kenapa kok ada core-nya ya Pak ya? Saya dulu beli Core i3, sekarang dipakai kok lelet banget ya. Sekarang ada Core i7. Core itu ibaratnya adalah otaknya. Jadi ketika core-nya sedikit, berarti isi dalam otaknya itu sedikit. Jadi semakin banyak core-nya akan semakin cepat dalam melakukan pemrosesan. Tentu saja itu juga akan didukung oleh RAM yang besar. Kemudian yang ketiga ada hard disk. Hard disk ini di dalamnya, bisa kalian lihat di sana ada bentuknya piringan tuh. Karena bentuknya piringan ini,
rawan sekali terjadi kerusakan. Misalnya dijatuh dari laptopnya dibawa kemudian jatuh. Nah, jatuh itu kan ketika jatuh maka piringan ini akan tergores. Karena di sini ada ada head-nya. Head inilah yang dia biasanya menggores-gores piringan, jadi terjadi kerusakan di dalam hard disk-nya. Nah, hard disk ini sudah mulai ditinggalkan. Sekarang ada yang namanya SSD, Solid State Disk, ya. Jadi kalau nanti kalian memang beli komputer, disarankan, saya nggak pakai hard disk lah. Kali saya pakai SSD aja, karena SSD memang lebih cepat. Seperti itu ya. Ini tadi adalah perangkat proses. Kemudian kita ke perangkat output. Apa saja contohnya? Ada monitor dan ada speaker. Jadi dia sifatnya yang mengeluarkan hasil pemrosesan dari komputer. Kalau berupa gambar dia adalah monitor, kalau berupa suara dia speaker, kalau berupa cetakan dia bisa printer. Itu adalah alat yang mengeluarkan hasil pemrosesan dari sebuah komputer. Oke, kita sudah mengenal ya komponen-komponen dari hardware, ada perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Harapannya di sini kalian sudah bisa membedakan mana perangkat input, mana perangkat proses, dan mana perangkat output. Kita lanjutkan. Oke, sebentar kita lanjutkan ya. Oke, kita ke software sekarang. Nah, software atau perangkat lunak, kumpulan data elektronik yang disimpan di dalam komputer. Jadi, kumpulan data-data elektronik yang disimpan di dalam komputer. Isinya apa? Bisa sistem operasi ataupun program aplikasi. Sistem operasi itu apa sih? Sistem operasi adalah base dari sistem. Sistem dasar dari sebuah komputer. Sistem dasar itu ada apa? Ada Windows, ada Linux, ada Mac OS, seperti itu ya. Kalau pegang HP ada Android, itu namanya sistem operasi atau operating system atau OS. Biasanya orang biasanya ngomongnya OS. Itu adalah base system atau sistem dasar dari sebuah perangkat komputer. Kemudian ada program aplikasi. Program aplikasi adalah aplikasi yang berjalan pada sistem operasi. Jadi program aplikasi itu tidak bisa berjalan tanpa adanya sistem operasi. Dia tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sistem operasi. Oke, kita lihat macam-macam dari sistem operasi. Di sini kita bisa lihat ada Windows, ya, ini ya, ada Windows, kemudian ada Android, ya, ini logo Android tahu ya. Kemudian ada Mac OS. Ini adalah macam-macam dari sistem operasi. Kemudian program aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang berjalan pada sistem operasi. Contohnya ini tadi. Apa ini namanya? Microsoft Office. Kemudian ada Chrome. Ada Facebook. Ada WhatsApp dan ada Instagram. Adalah aplikasi-aplikasi yang berjalan pada sistem komputer. Dan terakhir adalah brainware atau orang yang menggunakan. Orang yang menggunakan ini dibagi-bagi juga ternyata. Ada tingkatannya. Ada operator, ya, di atasnya ada operator, kemudian ada programmer, dan ada sistem analis. Operator itu siapa? Operator adalah pengguna komputer yang hanya bisa menggunakan dan sedikit mengerti tentang cara kerja dari sistem komputer. Namanya operator. Kemudian ada yang namanya programmer. Programmer adalah orang yang membuat sistem operasi atau program aplikasi. Dia yang membuat, yang create sistem operasi atau program aplikasi. Kemudian ada sistem analis yang terakhir. Sistem analis adalah orang yang bisa membuat sebuah program, baik itu sebuah software, baik itu program aplikasi atau sistem operasi, dia juga bisa melakukan analisis. Ya, adakah masalah di dalam aplikasi yang saya buat? Kemudian perlukah saya melakukan upgrade di bagian mana?
security-nya seperti apa, itu kerja dari seorang sistem analis. Oke. Inilah tadi bagian-bagian dari sistem operasi.